Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Masyaallah. Jadi ada jalan yang mengantarkan orang ke neraka, ada jalan yang mengantarkan ke surga. Makanya Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullun nasi yaqdu fa ba'yu nafsuha fa mu'tikuha aw mubikuha. Ya, setiap jiwa itu dia menjual dirinya di pagi harinya. Di setiap hari ya kita bertransaksi dengan Allah, mengadakan jual beli dengan Allah. Jadi ada orang ya dengan amalannya itu menyelamatkan dia dari neraka. Ada yang justru sebaliknya, dengan apa yang dia lakukan itu mengantarkan dia ke neraka. Waliyadzubillah. Nah, makanya kalau kita tidak mengisi kehidupan kita dengan amalan yang baik, amalan yang soleh, maka sungguh kita jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan innal ladzina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmati minhu wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia teguh di atas keimanannya. Jadi dia jaga keimanannya dengan belajar Islam, ya. Dia amalkan semua apa-apa yang diamalkan, yang diperintahkan. Dia jaga. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam rahmat-Nya. Allah berikan dia keutamaan kepadanya, yang Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Allah tunjuki dia ke jalan yang lurus, Masya Allah. Jadi kita berusaha untuk mengejar keutamaan itu. Bagaimana caranya? Ya, dengan salah satunya adalah terus menuntut ilmu agama. Nah, ini bagian dari berpegang teguh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang meremehkan ilmu. Mereka tidak peduli ilmu agama ini. Sehingga mereka itu digambarkan seperti orang yang tuli, orang yang bisu. Jadi innal ladzina kadzabu bi ayatina summu wa bukmun fi dzulumat. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang mendustakan terhadap ilmu agama ini, itu dia dianggap tuli bisu, berada dalam kegelapan. Antum pernah bayangkan orang yang berjalan di tengah malam tanpa ada penyerang berjalan? Bagaimana kira-kira? Sing ada senter. Kalau naik motor mungkin lampunya tidak ada penerang di jalan, gelap gulita. Itu bayangkan, tidak tahu di depan ada gunung atau ada jurang atau ada duri, dia tidak tahu. Dihantam semua. Itulah gambarannya orang yang jauh dari ilmu. Semua bukmun fi zulumat. Itu. Makanya kita harus berusaha terus belajar agama supaya berada di atas petunjuk, di atas cahaya Allah. Nah, semoga Allah
memberikan selalu semangat untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ya sekalian, lanjutan dari kajian kita dari kitab Taisirul Allam Syarh Umdatil Ahkam. Ya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam ala jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadaini wa rukbataini wa tarafil qadamain. Hadis muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan bersujud di atas 7 anggota badan. Yaitu alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi. Jadi di atas dahi, testa, itu yang pertama. Dan Nabi menunjuk ya kepada hidungnya. Nabi langsung tunjuk ke hidungnya. Jadi testa dan hidung ini. Iya. Ketika kita sujud ya harus tersentuh di atas lantai. Wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadaini wa rukbatain. Ya. Kedua tangan, kedua lutut dan semua ujung jari-jari kaki. Itu. Jadi 7 semua ini ya. Itu. Ini dihitung 1. Ya, testa dengan hidung dihitung 1 ya. 2 tangan, 2 lutut, kemudian 2 jari-jari. Ya. Kedua jari-jari kaki. Jadi 7 semua. 6. Baik. Syekh menjelaskan hadis ini. Amar Allah Ta'ala Nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayasjuda lahu ala sab'ati a'zam, ala sab'ati a'dha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud di atas 7 anggota badan. Ya. Jadi kita ini beribadah harus sesuai dengan perintah. Gitu ya. Bukan asal sujud saja ya. Makanya Nabi diperintah oleh Allah bersujud sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya. Jadi ada orang tidak ikuti perintah ini. Jadi dia sujud seperti ayam yang mematok. Ya. 6. Ikhwas sekalian, jadi 7 ini yang dimaksud adalah ya, itu tadi ya. Iya. Wahya asrafu a'dha'il badan, dan itulah ya 7 anggota badan yang paling mulia dan paling afdal. Ya, paling baik 7 anggota badan tersebut. 6. Yaitu testa bersama dengan hidung. Ya. Itu ya. Wasani wal yadain, wasani wasalis, 2 dan 3 itu kedua tangan. Yubashirul ar minhuma. Itu. Yubashirul ar minhuma butunuhuma. Ya, jadi langsung ya, yubashirul ard. Jadi menyentuh tanah ya. 6. Jadi dua ini ya. Testa dan hidung, 2 ini dihitung 1. Ya. 2 tangan itu langsung menyentuh kedua bumi, menyentuh bumi. Keduanya menyentuh bumi, langsung menyentuh bumi. 6, harus tersentuh dua-duanya ini. Ya. Jadi jangan diangkat tangannya. Ya, ketika sujud.
Warabi wal khamis, yang keempat dan yang kelima, dua lutut. Iya. Wasadis wasabi, yang keenam dan ketujuh adalah ujung-ujung kedua jari-jari kaki kita. Muwajjihan asabi'ahuma nahwal kiblah. Jadi ujung-ujung jari itu menghadap ke kiblat. Itu. Ujung-ujung jari itu ya. Jari-jari kaki. Wa amarahu sallallahu alaihi wasallam amra li ummati. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perintah kepada umatnya juga. Jadi Nabi SAW perintahkan perkara ini ya, kepada umatnya, atau perintah kepada Nabi itu adalah perintah juga kepada umatnya. Li'annahu tasyri'un am, karena ini berlaku secara umum. Ya, syariat ini berlaku kepada siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Ajma'a al-ulama'u ala masyru'iyatis sujud. Jadi para ulama kita telah sepakat atas disyariatkannya sujud di atas ya, 7 anggota badan ini. Dan mereka berselisih dalam masalah wajibnya. Ya. Ikhtalafu fil wajib minha. Walladhi yadullu alaihi hadzal hadis as-sahih anna as-sujud wajib 'alaiha kulluha. Dan apa yang ditunjuk oleh hadis yang sahih ini menunjukkan wajib semuanya. Jadi ini ya, hadis yang pertama, hadis yang ini menunjukkan, kata ulama, hadis ini menunjukkan wajibnya semua anggota tubuh kita, ya, di atas 7 anggota tubuh tadi wajib bersujud. Wa hal masyhur min mazhabil Imam Ahmad rahimahullah taala. Dan ini masyhur di kalangan mazhab Imam Ahmad, semoga Allah merahmati beliau. Dan sebagian ulama ada yang memandang bahwa yang wajib itu cuma testa saja, dan yang lain itu mustahab. Iya. Itu. Jadi ini ada yang memandang begitu ya. Yang lain itu cuma mustahab. Wa yara Abu Hanifah annal anfa yajzi'u anil jabha. Dan Imam Abu Hanifah memandang bahwa hidung itu ya, sudah dianggap masuk ke dalam testa. Itu sudah dihitung ya. Wa sahih al-qaulul awwal. Dan yang benar adalah perkataan pertama, yaitu semua wajib bersujud di atas ya, anggota tubuh tadi, 7 anggota tubuh tadi. Itu yang benar. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, wujubus sujud ala hadhihi al-a'dha'is sab'ah, yaitu wajibnya kita bersujud di atas 7 anggota badan. Ya. Jami'uha wa huwa mazhabul Imam Ahmad. Jadi semuanya wajib. Dan ini adalah mazhabnya Imam Ahmad. Wal wujub ma'khudun minal amri. Ya. Jadi kenapa beliau menganggap wajib? Karena di dalam hadis ini ada kata perintah, ya, yaitu umirtu an asjuda. Ya, saya diperintahkan bersujud. Nah, sedangkan dalam kaidah usul fikih dikatakan al-amru yadullu 'alal wujub. Ya, perintah itu
ya menunjukkan atas wajibnya perkara tersebut. Nah, maka Imam Ahmad memandang seperti itu. 6. Jadi kalau wajib berarti tidak boleh satupun yang terangkat. Ya. Kapan diangkat salah satunya? Misalnya ada yang sujud, kakinya diangkat. Iya. Kakinya ya. Atau hidungnya tidak tersentuh misalnya. Berarti salatnya batal. Itu. Dan ini wajib. Ya. Itu ya, sekalian. Jadi kalau tidak dilaksanakan salatnya batal. Baik. Yang kedua, masih yang pertama ya. Wa fi sujud ala hadhil ada'un li wajibis sujud. Dan dalam sujud di atas anggota badan ini yaitu ada'un li wajibis sujud. Itu adalah pelaksanaan terhadap kewajiban sujud. Nah, itu. Jadi wajib. Ta'zimu lillahi ta'ala, dan ini termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa izharu lidzilli wal maskana baina yadayhi. Dan termasuk menampakkan penghinaan diri kepada Allah dan wal maskana baina yadayhi. Ya. Jadi kita termasuk dianggap ya tunduk pasrah kepada Allah di hadapannya. Ya. Jadi ini maknanya sujud di hadapan Allah, mengandung pengagungan, penghinaan, penyerahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ya sekalian, ya, di waktu sujud ini doa kita itu sangat makbul, masya Allah. Karena ini sangat menunjukkan bahwa kita itu betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya perbanyak doa di waktu sujud. Minta apa saja, minta ilmu, minta kekayaan. Ya, kaya di sini maksudnya kaya hati ya. Karena Nabi itu sendiri tidak kaya harta, tidak minta kaya harta. Nah, jadi minta kekayaan. Ya, memang boleh kaya, antum mau punya rumah 3, 10 tidak jadi masalah juga. Penting tidak terhalangi dari kewajiban Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedua, anal anfa tabi'u lil jabhah wa huwa mutammamu lis-sujud wa alaihi fala takfi bidunihi. Bahwa hidung itu ya, sudah mengikuti tista. Itu sudah dianggap satu itu. Jadi hidung itu sudah ya, dianggap satu dengan dahi. Dan ini adalah penyempurna terhadap sujud. Ya, tanpa ini maka tidak akan ya dianggap sempurna yang lainnya kalau tanpa ini. Nah, jadi harus hidungnya itu tersentuh. Ya. Faedah dari hadis ini, faedatan, ada 2 faedah. Yang pertama, annahu la ba'sa bisujud ala ha'il siwa ada'is sujud. Jadi tidak mengapa ya, tidak mengapa sujud di atas di atas penghalang. Ya, misalnya pakai tikar atau pakai sejadah atau pakai misalnya daun-daunan atau koran misalnya. Ya, tidak jadi masalah. Siwa ada'is sujud, kecuali ya, siwa ada'is sujud. Ya, kecuali anggota-anggota sujud. Ya.
fa innahu yuhramu ay yada'a jabhata ala yadayhi asna'i dzalik. Karena sungguhnya diharamkan dia meletakkan testanya di atas kedua tangannya. Jadi saat dia bersujud. Di anna yadayhi minal a'dha'il muttasila bis sujud. Karena sungguhnya kedua tangan itu termasuk anggota-anggota badan yang harus muttasilah. Dia harus terhubung di saat sujud. Wa yakrahu sujud ala ma ittasala bihi min saubin wa imama illa ma'a hajah. Dan makruh hukumnya sujud ala ma ittasala bihi. Jadi dimakruhkan bersujud apa yang bisa menghubungkan dengannya dari pakaian atau dari imamah kecuali ada hajat. Jadi maksudnya yang menjadi penghubung atau pengalas maksudnya. Dengan pakaian atau imamah. Imamah ini seperti songkok. Pengalas. Illa ma hajat. Jadi kecuali ada hajat. Hajat yang dimaksudkan di sini adalah seperti panas atau dingin atau adanya duri. Ada duri. Boleh pakai penghalang. Boleh pakai songkok atau pakaian. Jadi ini hukumnya makruh Makruh menggunakan penghalang. Kecuali kalau ada hajat seperti ini. Jadi makruh ini maksudnya kalau dilaksanakan tidak berdosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi makruh antum kalau misalnya lakukan di saat sujud dengan menggunakan pengalas itu hukumnya makruh. Bukan pembatal salat. Hukumnya makruh. Bisa dipahami Illa ma hajah. Jadi kalaupun tidak ada hajat, itu asalnya adalah makruh. Asalnya memang ada makruh di situ. Kalau tidak ada hajat. Adapun kalau ada hajat memang justru diharuskan. Diharuskan kita pakai penghalang. Jadi biasakan kita sholat misalnya di lapangan, banyak misalnya duri-duri di lapangan, antum boleh pakai sejadah atau penghalang, boleh. Yang kedua, ikhwah sekalian, asalnya ayada'a a'da'u sujudihi bitartib. Jadi adalah dia meletakkan anggota-anggota sujudnya itu dengan tertib, sesuai dengan urutan. Alladzi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Wa huwa ayyada'a rukbatai summa yadai. Yaitu hendaklah dia meletakkan kedua lututnya kemudian kedua tangannya. Jadi kedua lutut dulu baru kedua tangan. Summa jabhatahu ma'a anfihi, kemudian testanya bersama dengan hidungnya. Wala yabruk kama yabrukul ba'ir, dan jangan dia menderum sebagaimana unta menderum. Jadi unta menderum itu kita tidak boleh meniru makanya kita harus meletakkan kedua lutut baru kedua tangan. Jadi unta kalau menderum itu kebalikannya. Kebalikannya tadi. Makanya kita jangan mengikuti unta. Bisa dipahami tapi di sini juga ada khilaf di kalangan ulama tentang memaknai makna menderum. Ada yang memahami unta itu kalau menderum dahulu
tangannya baru ya kedua lututnya. Iya. Sehingga ada yang mengatakan jangan mendorong seperti unta. Akhirnya dia dahulukan tangannya baru kedua lututnya. Ada khilaf di kalangan ulama masalah memaknai tentang mendorongnya unta. Ya, kalau Syekh di sini ya, beliau memahami sebagaimana ya apa yang kita jelaskan ini. Ya, yaitu karena unta itu mendorong dengan mendahulukan kedua lututnya baru tangannya, maka jangan kita meniru seperti itu. Nah, jadi harus apa dulu? Lutut dulu baru tangan. Ya, antum bisa buka di kitab Subulus Salam juga. Ya, ada penjelasannya tentang hadis-hadis ini. Nah, termasuk juga di kitab Syekh Nasruddin Al-Albani. Ya. Kalau Syekh bin Baz, beliau juga sesuai dengan pendapat ini. Nah, jadi kecuali orang yang tua atau orang yang sakitan, misalnya lututnya sakit, ya, maka boleh dia mendahulukan tangannya, ya, boleh. Tapi kalau tanpa ada uzur, maka tetap mendahulukan lutut baru kedua tangan. Nah. Bihaisu yukaddimu yadayhi qabla rukbatayhi. Ya, di mana Nabi itu mendahulukan kedua ya. Bihaisu yukaddimu yadayhi qabla rukbatayhi, di mana unta itu dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya, faqad naha sallallahu alaihi wasallam an hadza. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang ya meniru perbuatan ini. Ya, karena unta itu mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, baik ya, ini dua faedah dalam hadis ini. Baik, kita pindah di hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu, thumma yukabbiru hina yarka'u. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها wa yukabbiru hina yaqumu minas sanataini ba'dal julus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat, beliau bertakbir ya di saat beliau berdiri. Itu. Di saat beliau berdiri, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Gitu. Tsumma yukabbiru hina yarka'u. Kemudian beliau bertakbir ya di saat beliau ruku. Kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamida. Ya. Jadi bertakbir ya tadi ketika ruku dengan mengucapkan Allahu Akbar, ya bangkit dengan mengucapkan sami Allahu liman hamida. Hina yarfa'u salbahu min rak'ah. Di saat ya tulang sulbinya beliau ya tegak lurus dari ruku. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau mengatakan di saat berdiri, rabbana walakal hamdu. Ya. Tsumma yukabbiru hina yahwi. Kemudian beliau bertakbir di saat turun. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Ya, jadi saat beliau turun sujud, beliau bertakbir. Kemudian beliau lagi bertakbir ya di saat dia mengangkat kepalanya dari sujud. Tsumma yukabbiru hina yasjudu. Kemudian beliau bertakbir lagi ya di saat sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Ya. Kemudian beliau bertakbir lagi di saat mengangkat lagi kepalanya.
thumma yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha. Kemudian Nabi lakukan seperti itu dalam semua salatnya, hatta yaqdiyaha, sampai beliau selesai. Wa yukabbiru hina yaqumu minas sanataini ba'dal julus, dan Nabi bertakbir di saat berdiri dari setiap dua rakaat setelah beliau duduk. Ya, jadi di saat beliau berdiri dari duduk tasyahud awal, itu beliau berdiri dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Naam. Hadis muttafaqun alaih. Dari Mutarrif bin Abdullah berkata, "Sallaitu ana wa Imran ibn Husain khalfa Ali ibn Abi Talib. Fakana idza sajada kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara wa idza nahada min rak'ataini kabbara. Falamma qada as-salat akhadha bi yadi Imran ibn Husain wa qala qad zakkarani hadha salata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau qala shalla bina salata Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dari Mutarrif bin Abdullah, dia berkata, saya salat bersama dengan Imran bin Husain di belakang Ali bin Abi Talib. Fakana idza sajada kabbara, maka beliau apabila sujud, beliau bertakbir. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau bertakbir. Dan apabila beliau bangkit dari dua rakaat, beliau lagi bertakbir. Falamma qada as-salat akhadha bi yadi, maka tatkala beliau selesai salat, beliau mengambil tanganku. Maksudnya Imran mengambil tangan saya, Imran bin Husain, dan dia berkata, qad zakkarani hadha salata Muhammad. Dan beliau berkata, sungguh beliau telah mengingatkan aku, mengingatkan saya, hadza salata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau telah mengingatkan saya dengan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Atau beliau berkata, shalla bina salata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau beliau berkata, beliau telah salat terhadap kami dengan salatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi ini yang beliau praktekkan. Jadi itu ikhwas sekalian. Ada beberapa pelajaran makna al-ijmali fi hadaini al-hadisaini syarifaini bayan. Jadi dua hadis ini, hadis yang mulia ini, bayanu syiari salah. Ini adalah penjelasan tentang syiar-syiar salat. Wa huwa isbatul al-kibriya'u lillahi subhanahu wa ta'ala. Di mana hadis ini menjelaskan tentang penetapan kebesaran Allah, pengagungan, pembesaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan salat mengucapkan Allahu Akbar itu namanya kita membesarkan Allah. Allahu Akbar. Naam. Jadi ini tanda bahwa kita di hadapan Allah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wal azama, dan termasuk pengagungan. Kama ja'ala hada syiaraha, sebagaimana Allah telah menjadikan syiarnya ini. Masya Allah. Jadi kita dengan salat itu mengucapkan takbir itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran tauhid lagi di sini. Kita disuruh mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Naam. Jadi dengan salat maka yang lain itu kecil. Naam.
Makanya dengan salat kita menganggap bahwa Allah lah yang paling besar. Ya, tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dikokohkan ya dalam keseharian kita. Ya, makanya dengan salat itu terwujud ya penghinaan diri kepada Allah. Nah. Kemudian, jemaah sekalian, fahina yadkhulu fiha yukabbiru takbiratal ihram. Jadi saat ya, beliau masuk ke dalam salat, beliau bertakbir dengan takbiratul ihram. Wa huwa waqifun mu'tadilul qamah. Yang ini adalah sikap ya mu'tadilul qamah, sikap yang lurus berdiri. Iya. Masyaallah. Dengan bertakbir. Wa ba'da ayyufarriga minal qira'ah wa yahwi lirruku'i yukabbir. Dan setelah dia selesai dari membaca, yaitu membaca ya dari iftitah, membaca ayat Al-Fatihah dengan surah-surah pendek, ya, dia turun ruku. Yahwi lirruku'. Yukabbir, dia lagi bertakbir, masyaallah. Ya. Jadi membesarkan lagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, jadi berkali-kali kita ya mengucapkan takbir. Ya, pembesaran, pengagungan kepada Allah. Masyaallah. Makanya kalau orang paham betul-betul ini, ya, maka dia akan jauh dari segala bentuk kesyirikan. Ya, dia akan ya betul-betul tunduk kepada Allah. Ya, bayangkan kebesaran Allah, ya, bagaimana besarnya Allah. Ya, masya Allah ya. Jadi kita harus selalu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Jadi dengan mengucapkan takbir harus dibuang sifat sombong. Ya. Jangan kita dengan mengatakan Allahu Akbar tapi masih ada kesombongan dalam hati. Ya, apalagi masih ada kesyirikan, pengagungan kepada selain Allah. Ya, ada yang ditaati, yang didengar dari selain Allah. Itu harus dibuang semua. Ya. Jadi harus kita sami'na wa ta'na kepada Allah. Inna makana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Allah katakan sungguhnya perkataan orang-orang beriman kalau diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, maka mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ya. Jadi dengan mengucapkan takbir itu harus ya nampak sifat ya sami'na wa ta'na. 6. Kemudian, jemaah sekalian, wa idza rafa'a minar ruku' wa qala sami Allahu liman hamida, dan apabila bangkit dari ruku dan beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida was tatamma qa'iman, dan beliau berdiri sempurna, hamidallah wa asna alaih. Ya. Maka beliau memuji Allah, itu hamidallah wa asna alaih, dan beliau menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, setelah kita bertakbir, ya, dengan bangkit lagi dari ruku, memuji lagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam salat itu penuh dengan pengagungan. Ya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu ada ila afdalil hayyiat. Ya, di mana beliau kembali kepada sebaik-baik ya bentuk. Ya, wahyal qiyam, yaitu
berdiri. Tsumma yukabbiru fi hawihi ila sujud. Kemudian beliau bertakbir di saat beliau turun sujud. Ya, dia bertakbir di Allahu Akbar. Ya, masyaallah. Ini pengagungan lagi kepada Allah. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Kemudian beliau lagi bertakbir di saat mengangkat kepalanya dari sujud. Masyaallah. Diulangi lagi takbir. Ya, Allahu Akbar. Ya. Nah, makanya ya, orang yang betul-betul paham ini dia tidak akan sombong. Dia tidak akan menolak perintah-perintah Allah. Ya, dia tidak akan melawang ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia tahu apa yang Nabi ajarkan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia harus mendengar. Dia tidak akan membantah ketika ustaz menjelaskan ini dan itu, ini bid'ah, ini syirik. Ya, karena dia tahu ustaz itu cuma menyampaikan saja sebagaimana apa yang Allah perintahkan. Ya. Apa yang Nabi ajarkan. Orang yang paham makna Allahu Akbar, dia akan menerima kebenaran siapapun yang menyampaikan. Itu. Masyaallah. Sebagian ada orang membantah. Ya. Kita di KI ini adat lebih duluan. Ya. Bahkan ada yang bilang yang mana lebih duluan, adat atau agama? Ya. Yang dia pahami itu adat dulu. Ya. Katanya adat duluan. Kalau kita pahami dengan benar, sesungguhnya siapa manusia yang pertama? Ya, Adam. Adam itu Nabi Allah. Ya. Dia bawa agama. Masya Allah. Nabi Nuh, dia bawa agama juga. Ya. Jadi semua Nabi itu sudah membawa agama Islam. Berarti bukan adat yang dibawa. Itu. Karena Nabi Adam itu sudah bertauhid. Masya Allah. Semua ibadah yang dilakukan oleh para nabi itu ajaran agama, syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bilang DK ini adat duluan, nah, itu keliru sebenarnya. Ya. Itu keliru. Nah, dan itu diancam sebagaimana dalam surah Ghafir, ya, menolak ajaran Nabi, dia tidak sadar bahwa orang yang mengatakan adat duluan itu ternyata adalah sifat sombong. Ya, dia yuhidu bihil haqqa, ya. Dia ingin, jadi dia membantah dengan alasan yang batil untuk menghilangkan kebenaran. Iya. Itu. Maka Allah pun siksa orang yang seperti itu. Nah. Jadi kita dilarang, ya, dengan alasan-alasan yang batil. Nah, ini adat seperti ini, begini. Nah, itu. Orang beriman, orang berilmu, ya, apalagi sudah jaga salatnya, paham makna Allahu Akbar, itu harus dibuang sifat-sifat, ya, sifat-sifat yang tidak baik, ya. Fanatik terhadap adat yang tidak benar. Naam. Baik, sekalian, kemudian thumma yaf'alu dzalika fi salati kulliha. Jadi Nabi SAW itu selalu, ya, bertakbir dalam semua, ya, jadi Nabi lakukan, ya, dalam salatnya semuanya seperti itu. Hatta, ya, yafruga, ya, minha, sampai Nabi itu selesai dari salat tersebut. Masya Allah, selalu diulang-ulang itu takbir. Wa idza qama min at-tashahhudil awal fi salati dzati tashahudain, dan apabila beliau bangkit, ya, dari tasyahud awal dalam salat yang memiliki dua tasyahud, beliau juga bertakbir. Ya, masyaallah. Nah, di sini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ya. Ijma' ulama ala wujubi takbiratul ihram. Jadi para ulama kita sepakat bahwa wajibnya, ya, takbiratul ihram linnasi 'alaiha fi hadisil musyi fi salatihi. Ya. Jadi mereka berdalilkan, ya, dengan nas dalam hadis yang rusak salatnya.
Naam. Itu ya. Itu yang dijadikan dalil tentang wajibnya takbiratul ihram. Waqtalafu fima adaha minat takbirat. Dan para ulama berbeda pendapat ya pada selainnya. Maksudnya selain dari takbiratul ihram. Ya, tentang takbir ini. Ya. Maka mazhabnya fazahaba aksarul fuqaha ila adami wujubiha. Maka mazhab di kalangan para ahli fikih mereka memandang bahwa itu tidak wajib. Ya. Jadi takbir, ucapan takbir selain dari takbiratul ihram itu mereka menganggapnya itu tidak wajib. Naam. Tayyib. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati kita dan apa yang kita pelajari semoga bermanfaat dan menjadi tabungan akhirat kita, dan semoga kita selalu sehat walafiat ya dalam meniti agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.